Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. wabarakatuh. Pagi, Pak. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah, semoga selalu diberikan kesehatan dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran. Ya, seperti itu. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita awali dengan doa. Semoga yang kita lakukan pada hari ini bermanfaat untuk kita semua dan mendapat keberkahan. Rizwan, silahkan pimpin teman-teman kalian untuk berdoa. Baiklah teman-teman, pada pembelajaran hari ini marilah kita berdoa bersama-sama. Doa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Rizwan sudah memimpin dalam berdoa. Jadi seperti itu ya, dimatikan mikrofonnya, kalau berbicara baru dinyalakan atau raise hand terlebih dahulu. Baik, Bapak mau mengabsen dulu. Ini yang masuk sekitar 14 orang, ini banyak sekali yang tidak masuk. Ketua kelas kendalanya apa ini? Faktor jaringan, Pak. Faktor jaringan ya. Mudah-mudahan pertemuan berikutnya itu jaringan sudah mulai lancar. Jadi teman-temannya yang tidak bisa bergabung di Meet ini, nanti kalau bertanya tentang tugas, silahkan kalian sampaikan untuk mengakses di Classroom, karena tugas materi semua sudah ada di sana. Sebelum memulai pembelajaran, ini Bapak sudah share di Classroom itu di pertemuan kedua, hukum Pascal soal pretestnya. Kita memulai dengan mengerjakan soal pretest. Atau sudah ada yang membuka dan mengerjakannya? Saya sudah, Pak. Oh, sudah ya? Sudah semua ya? Sudah, Pak. Oke, baik kalau sudah. Nah, soal pretest ini sama dengan kemarin. Ini adalah soal awal untuk kalian mengikuti pembelajaran pada hari ini. Untuk memulai pembelajaran kita pada hari ini, terlebih dahulu Bapak ingin menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ya. Jadi materinya masih seperti yang kemarin, materi fluidastatis di sub materi hukum Pascal. Ya, masih berkaitan dengan fluidastatis. Karena kemarin kan kita pelajari tekanan hidrostatis. Masih ingatkah tekanan hidrostatis yang kemarin? Apa contohnya kemarin? Masih, Pak. Oh, masih. Apa? Masih ingat apa itu tekanan hidrostatis? Nurisati? Ya, betul sekali ya. Oke, ternyata masih diingat materi minggu lalu. Oke, baik. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah kalian diharapkan mampu untuk menganalisis prinsip dari hukum Pascal, menemukan penerapan hukum Pascal dalam kehidupan sehari-hari, kemudian memecahkan permasalahan hukum Pascal dalam kehidupan sehari-hari. Nanti kalian akan melakukan sebuah praktikum ya, di mana kalian itu akan merancang alat sederhana prinsip hukum Pascal. Nah, setelah di sini kalian mampu merancang pembuatan pompa hidrolik sederhana. Setelah itu kalian menyajikan data-data yang sudah kalian lakukan. Ya, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini seperti itu. Baik, kita lanjut pembelajaran kita tentang hukum Pascal. Ini ada beberapa gambar yang ada kaitannya dengan hukum Pascal. Ini pernah lihat di gambar yang ini? Ini ada truk terangkat. Nah, pernah lihat gambar ini? Ya, Pak. Pernah, Pak. Pernah, Pak. Nah, kalian pernah lihat di mana? Di tempat pencucian mobil. Tempat pencucian mobil. Kemudian gambar yang kedua yang ini pernah lihat juga? Pernah, Pak. Pernah. Kemudian yang ini, nah kalau yang ini bukan pernah lihat lagi, tapi mungkin semua pernah mencoba ya. Nah, mungkin kalian dulu mencoba saja, ternyata kalian tidak tahu, ternyata ini ada di pelajaran fisika. Seperti itu ya. Nah, berarti pelajaran fisika itu tidak pernah lepas dari kehidupan kita sehari-hari. Ini, perhatikan kedua gambar ini. Ya kan tadi pernah lihat. Nah, di sini ada pertanyaan. Kenapa mobil yang bobotnya ratusan kilogram ini dapat diangkat dengan menggunakan alat yang sekecil ini? Kira-kira kenapa? Kalau menurut saya, Pak, itu didesain untuk itu, Pak. Oh, kalau Rizwan katanya memang didesain untuk mengangkat mobil, Rizwan ya? Ya, ada yang lain? Karena terbuat dari besi kali, Pak. Oh, terbuat dari besi. Sehingga kuat kali ya? Oke, ada yang lain? Karena Ada yang lain lagi? di dalamnya.
jadi bisa mengangkat beban yang karena ada tekanan di dalamnya sehingga bisa mengangkat atau ada gaya dorong ya, seperti itu. Oke, baik. Jawaban kalian sebenarnya sudah baik ya, seperti itu. Nah, dari jawaban kalian itu nanti akan diperjelas, nanti Bapak akan tampilkan sebuah video, kemudian nanti kalian akan mencoba sendiri bagaimana sih prinsip kerjanya itu. Ya. Oke. Nah, di hukum Pascal. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, Pak. Tidak ada ya. Nah, kalau tidak ada, Bapak ingin menampilkan sebuah video. Bagaimana dengan video tadi? Ada yang mau ditanyakan atau sudah jelas? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Nah, kalau sudah jelas, kita lanjut penerapan hukum Pascal pada kehidupan sehari-hari. Sekarang kita masuk di LKPD. Perhatikan LKPD-nya, ini seperti ini. Sudah jelas atau ada yang mau ditanyakan mengenai pertanyaannya? Jelas, Pak. Jelas ya. Jelas, Nah, Pak. oke. Kalau sudah jelas, silahkan kalian berdiskusi dengan teman kelompoknya di grup WA. Nanti Bapak pantau di sana. Seperti itu. Paham ya? Paham, Pak. Oke, kalau paham silahkan berdiskusi di grup WhatsApp. Nanti Bapak pantau. Selamat mengerjakan dan selamat berdiskusi. Oke, sudah selesai semua ya? Iya, Pak. Oke, tinggal dipresentasikan ya. Kita mulai dari kelompok 1 dulu ya. Oke. Kelompok 1. Soal nomor 1 dan nomor 2 ya, kelompok 1. Ya, baik, Pak. Jadi, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami untuk menjawab soal nomor 1 dan soal nomor 2. Jadi, adapun teman-teman kelompok saya, yang pertama itu Nur Asyikin Fatin, kemudian Siti Nurjana, Juliana, Wahyudin, Nurul Aisyah, dan Rizwan. Oke, bagaimana kelompok yang lain? Ada yang mau ditanggapi? Tidak, Pak. Tidak ya? Oke, kalau tidak ada tanggapan Ya, dari Pak. kelompok lain, kita lanjut di kelompok 2. Oke, sebelum saya bacakan jawabannya, terlebih dahulu saya akan sebutkan teman-teman kelompok saya. Yang pertama ada Nur Nabila Natasha, Nurul Ain, Siti Nur Aisyah, Muhammad Ramzali, dan Ramdan. Oke, kita lanjut di kelompok 3. Sebelum saya membacakan hasil dari diskusi kami, saya akan menyebutkan nama teman kelompok saya. Yang pertama Zaiti Sarlene, Muhammad Syukri, Rizwandi, Erni Jaimil. Jelas ya? Jelas, Pak. Oke, kalau jelas, kita lanjut di kelompok 4. Baiklah, sebelum saya mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, adapun anggota kelompok kami yaitu Sylvia Sarikma, Putri Nabila, Muhammad Azmi, Asran, Asriani, dan Bisdayanti. Bagaimana kelompok lain? Ada yang mau menanggapi?
Jelas ya? Jelas, Pak. Jelas, Oke, Pak. kalau jelas, sekarang kita lanjut di contoh soal yang berkaitan dengan prinsip hukum Pascal. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan tentang tugas ini? Tidak ada, Pak. Tidak ada ya. Oke, kalau tidak ada, kita masuk ke kesimpulan. Nah, di sini ada yang mau menyimpulkan tentang hukum Pascal yang kita pelajari ini? Saya Pak, Rizwan. Oke, Rizwan, silahkan. Nah, Rizwan untuk Dari menyimpulkan. pembelajaran kita itu prinsip Pascal mengatakan bahwa itu kesimpulan saya Pak. Oke, baik sekali kesimpulan dari Rizwan. Ada yang mau menambahkan? Saya, Pak. Oke, Zeti, silahkan Zeti. Sedikit tambahan, penerapan hukum Pascal pada kehidupan sehari-hari yaitu Sebenarnya tadi sudah disampaikan oleh kedua temannya itu sangat baik. Prinsip hukum Pascal itu apabila tekanan diberikan pada zat cair dalam keadaan tertutup, itu akan diteruskan ke segala arah dengan sama besarnya. Yang disampaikan tadi Rizwan sama halnya pada pengangkat mobil hidrolik, dengan kata lain itu apabila diberikan gaya sedikit mampu mengangkat beban yang lebih besar. Kemudian ditambahkan oleh teman kalian lagi Zeti ya, menambahkan bahwa penerapan hukum Pascal dalam kehidupan sehari-hari itu ada pompa hidrolik, kemudian dongkrak hidrolik, pengangkat mobil hidrolik, kemudian ekskavator itu. Seperti itu. Bagaimana? Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Jelas ya? Nah, kalau jelas, silahkan kalian buka classroom-nya untuk menjawab soal pretest. Bapak kasih waktu 10 menit untuk menjawabnya. Selamat mengerjakan. Semoga nilai kalian lebih bagus lagi daripada post-test tadi. A few moments later. Sudah semua? Sudah, Pak. Ya, Pak. Sudah, Pak. Iya, Pak. Ya, kalau sudah selesai, berarti hari ini materi pembelajaran kita juga sudah selesai. Namun sebelum diakhiri, Bapak ingin menyampaikan bahwa di classroom nanti setelah pembelajaran, Bapak akan memberikan penugasan buat kalian. Kalian kerjakan di rumah. Nah, untuk pembelajaran berikutnya silahkan kalian pelajari tentang hukum Archimedes. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, kita refleksi kegiatan pembelajaran dulu ya. Apa kendala yang kalian hadapi pada pembelajaran ini, kemudian bagaimana pembelajaran kita pada hari ini. Siapa yang mau menyampaikan? Yang pertama pastinya jaringan, Pak. Oke, jadi terkendala di jaringan. Kemudian bagaimana pembelajaran kita pada hari ini? Mengasihkan, Pak. Alhamdulillah pembelajaran hari ini berjalan lancar, terus mengasyikkan juga karena kita tuh bisa berdiskusi sama teman. Kekurangannya? Kalau seperti kemarin-kemarin tuh kan diberikan tugas saja terus ditinggal. Oh, seperti itu. Jadi kalau sekarang ini kita bisa meet ya, kemudian bisa melakukan tatap maya seperti itu. Kemudian mungkin kekurangan kita, beberapa teman tidak bisa masuk mengenai jaringan. Kalau jaringan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Karena di dalam pembelajaran daring seperti ini memang yang sangat dibutuhkan itu adalah jaringan. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita menutup dengan doa. Semoga apa yang kita laksanakan hari ini mendapat keberkahan dan tentunya bermanfaat untuk kita semua. Asran pimpin temannya untuk berdoa. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, untuk hari ini saya kira cukup. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.